Di sini kita pahami bahwa semua perintah agama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak ada lagi, semuanya adalah rahmat. Tidak ada lagi orang mengatakan, oh itu Islam keras, oh itu begini, Islam kok begitu. Enggak ada Islam keras. Ya, ajakannya itu pasti itu bentuk daripada rahmat. Karena rahmat itu bukan cuma iya aja. Ya, lawan kemungkaran itu supaya dia mendapat rahmat nanti di sana. Ya, kalau kita biarkan semua enggak, ini rahmatan lil alamin, oh enggak apa-apa, nanti waktu Natal jadi Natal, nanti kalau datang apa lagi, ini rahmatan lil alamin. Ya, campur aduk dosa dilakukan, doa bersama. Sekarang kena penyakit yang luar biasa ini. Ya, di masjid dipakai joget-joget, ini luar biasa. Masjid, Pak, itu viral tuh, ada videonya. Ya, dan bukan satu, di beberapa tempat, berapa daerah masjid tuh dipakai buat joget-joget. Ya, 17 Agustus di depan masjid, ibu-ibu semua joget itu di depan masjid. Kemudian saya dapati lagi videonya di dalam masjid. Gimana? Kalau mau bilang itu nggak boleh, wah dikit-dikit nggak boleh, ini keras, ini radikal ini. Setan kurang ajar kayak ini, kurang ajar. Akhirnya ustadznya mikir-mikir sekarang kalau ngomong yang gitu, ya, kalau ngomong, karena takut langsung di stempel, ya, oh itu keras yang itu. Kalau saya minta di stempel yang kanan kiri nggak apa-apa, ya, nggak diundang orang juga masalah. Suara kebenaran harus disampaikan. Naudzubillah min dzalik. Ini akhirnya orang-orang ustaz-ustaz pada takut mau ngomong yang ini jelas haram. Baitullah dipakai buat joget-joget. Ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya pernah saya sampaikan di sini, ini program dari atas ini, ya. Programnya ini dari Amerika sebenarnya. Yahudi, Pak. Ya. Yahudi itu datang, tadi ada berita Yahudi ini mempunyai program sekarang, setiap ada mulhid itu ateis. Kalau ada di negara Islam, di negara Arab, Maroko, Tunis, pokoknya yang mayoritas Islam, ya, kalau ada orang-orang mulhid, orang-orang ateis, suruh dia menjabat, kasih jabatan itu datang. Bayangkan itu, orang ngerusak niat banget itu, setan Amerika ini, ya. Tapi al-kafara millah wahidah, segala jenis kekufuran ya agamanya sama. Makanya jangan terlalu kagum-kagum gitu nih, ya. Demokrasi itu demokrasi. Dia datang terakhir Saudi yang hari ini, beritanya itu masih hangat. Di Saudi minta disahkan hubungan sejenis diperbolehkan, zina boleh, dipaksa, ya. Saudi Arabia dipaksa untuk menerima, tapi ditolak. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah berikan keberanian umat Islam. Kalau dibiarkan itu nanti, makanya di Indonesia dulu ada itu apa, bendera LGBT di Inggris, ya, di mana kedutaan Inggris, bendera LGBT, kan kurang ajar. Tujuannya apa? Supaya orang Islam itu nggak taat, supaya nggak percaya agama. Gitu. Nah, kita mau ikut mereka atau ikut kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Makanya kita umat Islam, kalau kita mau berdakwah dengan cara yang lembut, cara yang bagus, yang santun, boleh. Tapi jangan kita pernah mencaci orang-orang yang peduli. Ini undang-undang bahaya, itu ngerti, ada bagiannya. Ada ikhwan-ikhwan kita itu mengerti. Ada, terus terang kita nggak mengerti. Saya bukan termasuk yang itu, tapi kita apresiasi teman-teman itu. Ini bahaya Ustadz. Ini kalau sampai disahkan, kan ada orang-orang begitu. Undang-undang ini kalau disahkan berarti nanti begini dan begitu. Undang-undang kalau disahkan, seorang bapak nggak boleh lagi memaksa anaknya untuk sholat, untuk menentukan jodohnya dan seterusnya. Nah, ini yang ngerti, ada beberapa orang yang mengerti. Nah, kita dakwah seperti ini dari masjid-masjid, tapi untuk yang itu terusin, kita dukung, kita support, seharusnya begitu, ya.
bukan yang nggak cocok sama kita, wah itu nggak boleh, itu politik, itu nggak boleh, ya. Jadi kita cintai, kita yakini semua perintah agama itu cinta Nabi Muhammad SAW. Dilarangnya kita riba karena Nabi Muhammad cinta. Dilarangnya orang ikhtilat karena Nabi Muhammad cinta. Dilarangnya orang melakukan hal-hal yang khamr, narkoba dan semuanya itu karena Nabi Muhammad cinta. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan kemarin masih di penghujung ayat. Kemudian beliau sedang masih menjelaskan beberapa hadis tentang kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ada beberapa hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan min ba'di faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum wa man abghadahum fabibughdi ubghiduhum wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah wa man adallah yushiku an ya'khudah. Hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Allah fi ashabi. Apa maksudnya Allah fi ashabi ini? Dikatakan oleh Imam Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah fi syarhihi, dalam keterangan arti daripada Allah fi ashabi, artinya ittaqullaha ta'ala fihim, bertakwalah kalian kepada Allah terkait mereka. Mereka ini adalah sahabat. Artinya hati-hatilah kalian tentang para sahabat. Tidak boleh disamakan dengan manusia biasa. Mereka dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hidup menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut berjihad bersama Nabi Muhammad, ya, bisa mengambil keberkahan langsung, bisa mendengarkan langsung ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bermakmum di belakang Nabi Muhammad, ya, berebut, begitu ya. Dalam riwayat, para sahabat itu berebut keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat memperhatikan, ini Nabi malam ini siapa yang khidmah, itu berebut orang itu. Malam ini siapa yang mau khidmah, yang mau melayani Rasulullah siapa, begitu. Kalau sudah dengar fulan dianggap cukup, sahabat yang lain menunggu giliran. Masya Allah, terjadwal rapi, ya, terjadwal. Kalau nggak dijadwalkan itu berebut orang. Kalau ada bekas air wudhu, berebut para sahabat itu, kadu yaktatilun, sampai itu gambarannya, seolah-olah mereka hampir saling membunuh untuk mengambil bekas air wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Apa kata Rasulullah? Allah fi ashabi. Takutlah kalian, bertakwalah kalian terhadap apa? Terhadap para sahabat. Takutlah kepada Allah, bagaimana kalian memperlakukan sahabat-sahabatku. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa nanti ada generasi, begitu ya, setelah Rasulullah, sahabat tabi'in, nanti akan bermunculan orang-orang yang menyalahkan para sahabat. Kan belum terjadi waktu itu, ya. Di zaman itu nggak ada orang yang menyalahkan sahabat. Tapi ini mukjizat namanya, bukan ramalan, bukan. Nggak ada ramalan dalam Islam, mukjizat. Ya, kata Rasulullah, la tattakhiduhum gharadan min ba'di. Jangan jadikan mereka, para sahabatku, kelak gharadan min ba'di. Apa arti al-gharad? Gharad itu hadaf, tujuan atau sasaran. Ya, jangan jadikan sasaran umpatan itu nanti. Kalian mencaci maki sahabat. Oh, ini gara-gara sahabat. Oh, sahabat itu begini, sahabat itu begini. Begitu. Ya. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Waktu Rasulullah mengucapkan ini, belum ada orang yang mencaci sahabat. Belum ada orang yang melaknat sahabat, belum ada. Ya, tapi ini mukjizat namanya. Nanti akan datang ngakunya Islam, tapi dia mencaci sahabat Nabi Muhammad. Ya, naudzubillah min dzalik. La tattakhiduhum gharadan min ba'di. Ya. Jangan jadikan sasaran mereka, para sahabat itu, sepeninggalku kelak. Mengapa? Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Ya. Barang siapa mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua mencintai, ya, sahabat Rasulullah. Ya. Fabihubbi uhibbuhum, maka karena kecintaanku aku pun mencintai mereka. Jadi sahabat itu cintai mereka, maksudnya barang siapa yang mencintai sahabat, karena sahabat itu mencintai Nabi Muhammad, ya, maka dengan kecintaanku cintailah mereka. Ya. Wa man abghadahum fabibughdi ubghiduhum. Dan barang siapa membenci mereka, para sahabat, fabibughdi, karena kebencianku, pada benci pada Rasulullah nggak boleh, ya, ubghiduhum, maka aku akan membenci mereka juga. Nah, ini jelas, hadis ini jelas sekali. Mau dapat cinta Rasulullah, cintai sahabat, ya. Mau mendapat murka Nabi, maka carilah tadi, bencilah para sahabat, kritiklah sahabat itu, jadikan umpatan, jadikan laknatan, melaknat para sahabat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Wa man adahum faqad adani. Barang siapa yang mengganggu mereka, maka dia mengganggu aku, kata Rasulullah. Wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti aku, mengganggu aku, berarti dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallah yushiku an ya'khudah. Ya, barang siapa yang mengganggu Allah, menyakiti Allah, pasti, gitu ya, sangat dekat waktunya dia untuk disiksa. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Bagaimana para sahabat Rasulullah? Ya. Bagaimana berjuang bersama Nabi? Perang suruh berangkat perang, nggak pakai pedang berangkat. Ya, kita kalau disuruh apa-apa minta ongkos dulu. Ya, iya. Mau dakwah, mau apa, berangkat. Ayo sekarang kita dakwah. Ongkosnya mana? Hah? Sahabat berangkat. Ya, nggak pakai tanya lagi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid, ada sahabat Rasulullah namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu Rasulullah di Taif,
orang-orang Taif melempari Nabi, ya, dilempar Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak kecil-kecil melempari itu sampai berdarah-darah, ya. Sayyidina Zaid radhiyallahu taala anhu tidak mau membela Nabi itu dengan cara dia begini, ya, Rasulullah di belakangnya kemudian dia membelakangi, kan batu, orang ngeri kalau mau ditatap, ya, ada nyamuk aja kita begitu, ya, tapi sahabat ini ditatap bebatuan itu tadi, nggak mau dia membela Rasulullah dari belakang, nggak, harus dari depan, sehingga wajahnya sampai berdarah-darah itu radhiyallahu taala anhu, ya, berdarah-darah. Rasulullah melihat sahabat itu tadi, sebegitu besar perjuangannya untuk Nabi Muhammad SAW, sampai Zaid ini mendapat julukan Hibbun Nabi, kekasihnya Nabi. Kalau kita ini Muhibbun Nabi, insyaallah, ya, menjadi pencintanya Nabi. Kalau Zaid sudah sampai ke makom Hibbun Nabi, insyaallah, ya, yang dicintai Nabi. Hib artinya Habib, ya, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Hibbun Nabi. Para sahabat, para ulama ketika menceritakan bagaimana perjuangan Sayyidina Zaid itu tadi, kemudian beliau mengatakan, kana yalqa anhul hijarata Zaidun wa inna ruhi li na'li Zaidin fida'u. Masya Allah. Zaid itu, Zaid lah yang menyambut bebatuan, bukan Zaid dilempar batu, bukan. Kalau dilempar batu dia jadi sasaran. Kalau sasaran itu nggak ada keren-kerennya, ya. Kalau sasaran, ya, saya tertembak begitu. Dari tertembak, kenapa tembak? Ya, terkena sasaran kan, tapi enggak, ini jadi kana yalqa anhul hijarata Zaidun. Zaidun dijadikan fa'il itu, pelakunya adalah Zaid. Sesungguhnya Zaid lah yang menyambut bebatuan itu. Wa inna ruhi, dan ruhku aku tebus, li na'li Zaidin fida'u, jadikan ruhku untuk menebus sendalnya Zaid yang dipakai untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya Allah, ya, sendalnya mulia. Kenapa? Dipakai untuk bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, ya, mendapat julukan Hibbun Nabi. Punya anak namanya Usamah, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid mendapat julukan juga Hibbun Nabi. Beruntung ini, bapak sama anak sama-sama dapat tempat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibbun Nabi, ibni Hibbin Nabi, ya, anaknya orang yang dicintai Nabi. Masya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita bisa begitu, ya, dicintai Nabi, anak kita dicintai, ya, keluarga kita. Kalau nggak bisa sampai makom yang itu muhib, paling nggak kita pencinta Nabi, kita didik anak-anak kita untuk menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang siap berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siap membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Usamah, Zaid itu orangnya putih, Usamah hitam, karena dia menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman budak dari Afrika, hitam, kulitnya hitam, Ummu Aiman, tapi dia sangat dicintai oleh Rasulullah. Hijrah ke Habasyah, pergi ke Habasyah, jalan kaki, nggak ada kuda, nggak ada apa-apa, jalan kaki dari Madinah, dari Mekah sampai ke Habasyah, ya, kaki sampai berdarah-darah itu tadi. Kemudian Allah tunjukkan ini karomah juga, ada karomah zaman Rasulullah SAW, ya. Tapi semua itu redup dengan mukjizatnya Rasulullah. Tapi ada cita-cita itu, ya. Waktu Ummu Aiman berjalan haus yang luar biasa di Habasyah, jalan kaki, bayangkan itu padang pasir di jalan kaki untuk menyelamatkan imannya, ya. Kemudian turun timba dari langit, air turun begini dan diminum. Setelah diminum nggak pernah dahaga lagi. Masya Allah. Ummu Aiman. Zaid ini menikah dengan siapa?
pertamanya menikah dengan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan maka disebut siapa? Zaid bin Muhammad. Ya. Kemudian dia dinikahkan karena nggak cocok, itu orang bangsawan dan sebagainya, tidak serasi kehidupannya. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, kita kalau mau menikah juga suruh pilih-pilih, jangan terlalu naik, grade-nya jangan naik, gitu. Nanti bahaya. Ya, orang yang biasa-biasa ngidupin orang yang minta sepatu harga 5 juta, gimana? Bungkus bawa pulang aja, pulang. Sepatu 5 juta siapa yang mau beliin? Alhasil akhirnya dinikahkan Ummu Aiman dengan Zaid. Masya Allah, ini keluarga luar biasa. Kata Rasulullah, ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu ibuku setelah ibuku. Ya, dari pernikahan ini keluarlah anak namanya Usamah bin Zaid. Ya, ini keluarga luar biasa nih, keluarga orang-orang yang orang pilihan semua. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Begitulah para sahabat Rasulullah, itu baru sebagian kecil saja. Ya, jadi kalau kita baca Sayyidina Umar nanti kita akan kaget lagi. Baca Sayyidina Ali biografinya, kita baca Sayyidina Abu Bakar, kita baca Abu Ubaidah bin Jarrah dan seterusnya, semua yang mengagumkan. Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluar dari madrasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, di sini artikan dalam akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man adallah yushiku an ya'khudah. Apa yushiku an ya'khudah? Artinya yusri' fi intizai ruhihi. Ya, orang ruh itu katanya kalau dicabut, ruh itu dicabutnya pelan-pelan begitu. Ya, tapi kalau orang yang membenci sahabat, orang-orang yang punya kebencian kepada itu, artinya akan dicabut dengan cabutan yang sekaligus ini begitu. Kalau orang nariknya kan pelan-pelan itu supaya nggak sakit, tapi untuk para pembenci sahabat nanti ditarik cabutnya begitu, dipaksa, sakitnya seperti itu. Yusri'u intiza'u ruh ahdata ghad, ya, ahdata ghadbanin muntaqim, itu diambil dalam keadaan marah. Ya, jadi malaikat datang itu mencabut dalam keadaan marah. Jadi karena tadi orang yang nggak pantas, yang dibenci, ya, membenci kok sahabat, ya, cari musuh lain kayak, ya, cari musuh, jangan musuh sahabat. Sahabat ini orang-orang mulia. Ya, fahadihi wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi min ba'dih. Ini adalah wasiat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait para sahabatnya sepertinggal beliau. Pada saat meninggal, hati-hati, jaga, rawat cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati bergaul dengan siapapun. Kalau mulai ada tanda-tanda, oh sahabat itu ada yang baik tapi ada juga yang nggak baik, nah ini ciri-ciri. Nah, yang begitu langsung lebih baik menjauh. Ya, udah dah, nggak usah kenal, ya, nggak kenal lebih aman, begitu. Cerita yang lain, begitu. Tapi kalau mau cerita tentang itu, tentang sahabat Rasulullah SAW, ini hadisnya jelas, ya. Li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam fi hayati harisan ala hifdhihim wasyafaqati alaihim. Nah, sekarang begini, kenapa sampai sebegitu? Kenapa seorang itu harus menjaga hubungan dengan Rasulullah? Kenapa kita juga harus mencintai sahabat? Justru itu jawabannya. Karena kalau kita ingin merawat cinta kepada seseorang, maka kita harus mencintai yang dicintai juga. Nah begitu. Kita mau tahu, kita mau cinta sama seseorang, kita, ya, akan berbicara, akan cerita sesuatu yang dicintai, yang disukai juga oleh orang yang kita cintai. Begitu. Ya, orang kalau lagi punya perlu gitu ya, sama orang lagi punya hajat, kita nggak suka main bola, tapi orang itu cerita bola, pula-pula kita nyambung bola, ya.
Oh iya iya boleh, padahal kita nggak suka. Atau dia cerita apa gitu misalnya, tapi karena ini yang dicintai sang juwita ini lagi ngomongin masalah bunga, kita ngomong bunga juga. Oh iya bunga, padahal kita nggak paham bunga itu, ya. Kan begitu caranya. Begitu juga seharusnya kita kepada Rasulullah SAW. Apa Rasulullah? Rasulullah cinta nggak pada para sahabat? Cinta, ya. Cuma orang yang stres mungkin ada yang mengatakan Rasulullah nggak cinta. Jangankan sahabat, kita yang nggak pernah ketemu Rasulullah dipikirin. Sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang dilihat Nabi yang mempunyai Raufur Rahim dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian, azizun alaihi ma anittum, berat dirasa oleh Rasulullah apapun yang kalian rasa berat. Coba ya kalian, ini Allah yang mengatakan. Kita punya banyak utang, Rasulullah merasakan beratnya. Kalau ada umat Islam itu urusan dunia, ya jangan urusan dunia. Bagaimana urusan dunia? Urusan dunia pun Nabi Muhammad memperhatikan. Ada orang terlilit utang bingung, Rasulullah juga merasakan. Umatnya semua. Bagaimana kalau umatnya nggak sholat? Bagaimana kalau umatnya tidak masuk ke masjid seumur-umur, nggak pernah, ya, nunggu digotong dulu, kemudian kita dipaksa isyhadu annahu min ahlil khair? Hah? Bagaimana? Rasulullah cinta. Allah yang mengatakan azizun alaihi ma'anitum, berat dirasa oleh Rasulullah, ma'anitum, apapun yang memberatkan kalian, ya. Tertusuk duri Rasulullah merasakan, ya. Punya utang Rasulullah merasakan, didolimi orang Rasulullah merasakan, dibohongin orang Rasulullah merasakan. Apapun yang memberatkan kalian dirasa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ayat azizun alaihi ma'anitum harisun. Apa haris? Haris itu benar-benar memperhatikan Rasulullah SAW. Perhatian yang luar biasa namanya haris. Harisun alaikum, pada kalian nih, pada kita semua ini harisun alaikum. Cinta Rasulullah. Rasulullah berharap kita ini taat, patuh, karena semua yang disebutkan tentang akhirat itu ada, pasti, keberadaannya pasti, ya. Yang baik akan terbalas, yang jahat akan terbalas, ya. Setelah kehidupan ini ada lagi kehidupan yang panjang, barzakh. Setelah barzakh ada lagi kehidupan yang kekal, akhirat. Maka Rasulullah ingatkan, ya, sampai Rasulullah SAW dalam keadaan mau meninggal pun masih diingat-ingat. Ummati, ummati, yang diingat kita. Ummati, ummati. As-salah, as-salah, salat, salat. Coba bayangkan. Banyak nggak orang Islam yang nggak salat? Banyak. Biasa-biasa. Nggak musibah seolah-olah, ya. Nggak ada musibah. Kalau kena kuman, kena penyakit luar biasa takutnya, iya kan? Masker suntik 3 kali, ya. Ada orang batuk, kena ini, ya. Apa yang kita lindungi? Apa? Setelah itu apa? Begitu kan? Itu kekhawatiran tentang kehidupan. Kita sakit paling akhir-akhirnya mati, ya kan, akhirnya mati. Tapi kalau orang nggak sholat, kalau kita biarkan anak cucu kita nggak sholat, itu akhirnya kemana? Adab Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada diskon, nggak ada diskon itu. Nggak main-main. Harisun alaikum, cinta Rasulullah SAW. Di sini kita pahami bahwa semua perintah agama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak ada lagi, semuanya adalah rahmat. Tidak ada lagi orang mengatakan, oh itu Islam keras, oh itu begini, Islam kok begitu. Enggak ada Islam keras, ya. Ajakannya itu pasti
itu bentuk daripada rahmat, karena rahmat itu bukan cuma iya aja, ya. Lawan kemungkaran itu supaya dia mendapat rahmat nanti di sana, ya. Kalau kita biarkan semua enggak, ini rahmatan lil alamin, oh enggak apa-apa, nanti waktu Natal jadi Natal, nanti kalau datang apa lagi, ini rahmatan lil alamin, ya. Campur aduk dosa dilakukan, doa bersama. Sekarang karena penyakit yang luar biasa ini, ya, di masjid dipakai joget-joget, ini luar biasa. Masjid, Pak, itu viral tuh, ada videonya, ya. Dan bukan satu, di beberapa tempat, berapa daerah masjid tuh dipakai buat joget-joget, ya. 17 Agustus di depan masjid, ibu-ibu semua joget itu di depan masjid. Kemudian saya dapati lagi videonya di dalam masjid. Gimana? Kalau mau bilang itu nggak boleh, wah dikit-dikit nggak boleh, ini keras, ini radikal nih. Setan kurang ajar kayaknya, kurang ajar. Akhirnya ustadznya mikir-mikir sekarang kalau ngomong yang begitu, ya, kalau ngomong, karena takut langsung di stempel, ya, oh itu keras yang itu. Kalau saya minta di stempel yang kanan kiri nggak apa-apa, ya, ya, nggak diundang orang juga masalah. Suara kebenaran harus disampaikan. Naudzubillah min dzalik. Ini akhirnya orang-orang ustaz-ustaz pada takut mau ngomong yang ini jelas haram. Baitullah dipakai buat joget-joget, ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya pernah saya sampaikan di sini, ini program dari atas ini, ya. Programnya ini dari Amerika sebenarnya, Yahudi, Pak, ya. Yahudi itu datang, tadi ada berita, Yahudi ini mempunyai program sekarang, setiap ada mulhid itu ateis, kalau ada di negara Islam, di negara Arab, Maroko, Tunis, pokoknya yang mayoritas Islamnya, kalau ada orang-orang mulhid, orang-orang ateis, suruh dia menjabat, kasih jabatan itu datang. Bayangkan itu, orang ngerusak niat banget itu, setan Amerika ini, ya. Tapi al kafara millah wahidah, segala jenis kekufuran ya agamanya sama. Makanya jangan terlalu kagum-kagum gitu nih, ya. Demokrasi itu demokrasi. Dia datang terakhir Saudi yang hari ini, beritanya itu masih hangat. Di Saudi minta disahkan hubungan sejenis diperbolehkan, zina boleh, dipaksa, ya. Saudi Arabia dipaksa untuk menerima, tapi ditolak. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah berikan keberanian umat Islam. Kalau dibiarkan itu nanti, makanya di Indonesia dulu ada itu apa, bendera LGBT di Inggris, ya, di mana kedutaan Inggris, bendera LGBT, kan kurang ajar. Tujuannya apa? Supaya orang Islam itu nggak taat, supaya nggak percaya agama, gitu. Nah, kita mau ikut mereka atau ikut kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Makanya kita umat Islam, kalau kita mau berdakwah dengan cara yang lembut, cara yang bagus, yang santun, boleh. Tapi jangan kita pernah mencaci orang-orang yang peduli ini undang-undang bahaya, itu ngerti, ada bagiannya, ada ikhwan-ikhwan kita itu mengerti, ada terus terang kita nggak mengerti, saya bukan termasuk yang itu, tapi kita apresiasi teman-teman itu, ini bahaya Ustadz, ini kalau sampai disahkan, kan ada orang-orang begitu, undang-undang ini kalau disahkan berarti nanti begini dan begitu, undang-undang kalau disahkan seorang bapak nggak boleh lagi memaksa anaknya untuk sholat, untuk menentukan jodohnya dan seterusnya. Nah, ini yang ngerti, ada beberapa orang yang mengerti. Nah, kita dakwah seperti ini dari masjid-masjid, tapi untuk yang itu terusin, kita dukung, kita support, seharusnya begitu, ya. Bukan yang nggak cocok sama kita, wah itu nggak boleh, itu politik, itu nggak boleh, ya. Jadi kita cintai, kita yakini semua perintah agama itu cinta Nabi Muhammad SAW. Dilarangnya kita riba karena Nabi Muhammad cinta. Dilarangnya orang ikhtilat karena Nabi Muhammad cinta.
Dilarangnya orang melakukan hal-hal yang khamr, narkoba dan semuanya itu karena Nabi Muhammad cinta. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian kenikmatan Allah dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meriwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Syaikhan Abu Hurairah oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian laknat, jangan kalian caci para sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku dalam kekuasaannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, kalau kalian infak, berapa infaknya? Kita infak berapa ini? 1 juta, 2 juta, 5 juta? Kata Rasulullah, enggak, sebesar gunung Uhud itu emas. Gunung Uhud dijadikan emas, kemudian kita infakkan, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan mencapai apa yang dilakukan oleh para sahabat. Satu mudnya sahabat, coba bayangkan, satu gunung Uhud itu yang kita infakkan tidak sama dengan para sahabat yang menginfakkan 1 mud. Wala nasifahu, nisful mud, setengah mud saja nggak bisa kita menandingi, apalagi dibalik. Sahabat kan kalau kita balik ini, kalau balik ya, kalau sahabat infaknya berapa? Sayyidina Utsman tanya, berapa ini peperangan? Lihat sahabat kan memang yang berangkat, para sahabat itu fuqara, banyak orang-orang miskin yang dulunya kaya pun direbut oleh orang-orang yang di Mekah, diambil, ditahan. Jadi berangkat hijrah itu nggak punya apa-apa, ya, mau perang ikut perang, ya, waktu perang jalan mau ikut perang, naik kuda nggak punya, pedang nggak punya. Masya Allah, ya, baju nggak punya apa-apa, pokok semangat aja, ayo perang bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nggak punya modal, ya. Sayyidina Utsman bin Affan melihat, biarkan semua yang dipakai, yang ditunggangi, yang dimakan salam peperangan, aku yang membayarnya. Itu sahabat Nabi Muhammad, ya. Kita nggak pernah ngeluarin apa-apa mencaci sahabat. Padahal ini tadi dikatakan, andai kata, ini ya, andai kata dibalik, andai kata kita itu yang bersedekah sebanyak gunung Uhud, sahabat itu hanya bersedekah setengah mud saja, itu nggak akan sampai, ya, karena mereka melihat mukjizat langsung Rasulullah SAW, ya, disayang, dicinta oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Ini makom yang tinggi, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan, ya, nggak bisa. Kenapa saya nggak hidup di zaman Rasulullah? Ada begitu. Sayang kita nggak hidup. Kita kalau hidup belum tentu mau di mana kita. Memang duduk gini, duduk majelis minum kopi, begitu. Zaman Rasulullah, oh, enggak, jalan perang, ya, perang di Tabuk itu panasnya luar biasa, jalan kaki luar biasa, orang-orang munafik mundur semua, ya. Nggak kuat orang munafik. Memang dia pura-pura, ternyata semangatnya itu adalah imannya. Yang nggak punya iman, yang nggak punya semangat, ya. Terus kita waktu itu hidup itu gimana? Pemuda-pemuda yang sohibul nongkrong ini, ya. Yang duduk dari kafe ke kafe, dari majelis ke majelis, diajak ikut perang, nggak bisa. Makanya kita nggak dipilih. Alhamdulillah kita zaman sekarang apa yang kita punya?
yang nggak bisa ketemu, nggak apa-apa. Kita punya kerinduan, punya cinta, punya kekaguman kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga anugerah yang Allah berikan tadi adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ketika Allah mencabut dari hati mereka, apa yang dicabut? Ghil. Apa ghil itu? Benci. Ini sekarang penting. Itu anugerah dari Allah. Kalau kita umat Islam, lihat wajah orang Islam, suka, senang, alhamdulillah, itu orang Islam. Oh, itu sholat, senang, syukurlah kepada Allah. Karena Allah mencabut dari hati kita kebencian. Jangan salah, Pak. Ada nggak orang yang benci lihat orang Islam? Dia Islam, lihat orang Islam diurusin, ya. Ada orang pakai peci diurusin, pakai kain diurusin, pakai jenggot diurusin juga, ya. Mau apa aja diurus. Islam kok begitu, Islam kok begitu. Dia mau Islam kayak apa? Mau dia merek dia Islamnya, Islam yang ngomel-ngomel terus begitu, yang banyak menyalahkan orang. Itu bersyukur kepada Allah ketika Allah cabut tadi ghil. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Rabbana alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil di sini, ya. Ghillan, ghil, kebencian. Alladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Ini generasi sahabat, generasi tabi'in, kakek moyang kita, siapapun orang Islam, kita dengarkan, oh dulu di sini masjid ini ada fulan. Kita doakan, ya. Oh di kampung itu dulu ada yang ngajar, Ustadz fulan sekarang udah meninggal, kita doain. Alladzina ja'u min ba'dihim, yang datang setelah mereka, yaquluna, berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Mendahului kami dengan keimanan. Para ulama menafsirkan dua ini. Sabaquna bil iman artinya yang mendahului kami, jadi mati sebelum kami, tapi dia orang beriman. Walaupun ada arti yang lain mengatakan sabaquna bil iman artinya dia kualitas imannya lebih baik walaupun dia masih muda, ya. Sabaquna bil iman artinya dia mendahului keimanannya dia lebih baik daripada keimanan, kan banyak anak muda keimanannya lebih baik, ya. Ada orang tua nggak tobat-tobat, ada anak muda di masjid, kan begitu. Sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jangan jadikan di hati kami kebencian kepada orang beriman. Doa itu doa terus, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai membenci orang beriman. Kalau Allah sudah mengatakan begitu, berarti ada, begitu ya? Maksudnya ada orang yang benci pada orang Islam, ya. Nah, ini hati-hati. Kalau Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu mengatakan, mau tahu munafik itu apa, gitu. Kan ada cara banyak itu, melihat ciri-ciri orang munafik dan seterusnya. Tapi kata Habib Al-Haddad, kalau mau tahu orang munafik itu apa? Orang munafik itu orang Islam, ya. Ini yang amali namanya. Karena munafik ada dua, ada i'tiqadi, ada amali. I'tiqad ada keyakinan. Kalau keyakinan sudah kafir pasti. Tapi orang Islam, dia Islam tapi melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Membenci orang Islam itu pekerjaan siapa? Orang kafir. Tapi yang benci orang Islam berarti
munafik. Begitu caranya. Ya. Berbohong itu dosa. Tapi untuk orang-orang kafir, ya, bohong itu nggak apa-apa. Dia nggak percaya akhirat, nggak berharap surga, nggak takut akhirat, dia bohong. Tapi Islam, berarti munafik. Begitu caranya. Ya. Senang adu domba, suka senang itu menebar adu domba. Ya. Itu pekerjaan orang kafir. Arti mengadu domba umat Islam, tapi dia sendiri Islam, berarti begitu caranya. Ya, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga kenikmatan yang akan diraih oleh orang Islam, oleh orang-orang mukminin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi kebersihan hati itu juga kenikmatan. Kebersihan hati. Bagaimana cara supaya kita bersih hati kita? Supaya mendoakan orang yang sudah meninggal. Berarti gitu mafhumnya. Ya, kalau ada orang meninggal, doain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Ya. Oh, saya enggak sepakat itu kalau tahlil, ya enggak usah. Doain aja. Karena ini ayat Al-Qur'an. Saya kalau tahlil enggak mau, tapi saya mau mendoakan orang tua. Baca doa itu. Rabbana ighfir lana kalau enggak mau. Ya. Kalau mau boleh. La ilaha illallah, saya hadiahkan bacaan la ilaha illallah kepada fulan. Kan itu arti tahlil. Ya. Enggak usah diributin. Yang mau yang enggak apa-apa. Kalau enggak mau, yang penting doakan. Karena mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu selain ya mendapatkan orang-orang yang sudah meninggal tadi mendapatkan pengampunan, juga hati kita dibersihkan oleh Allah. Itu faedahnya. Ya. Nanti Allah akan bersihkan hati kita ketika kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, orang tua dan lain-lain. Juga orang yang mendoakan itu tadi nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibalas. Orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal itu nanti Allah akan gerakkan hati orang untuk mendoakan kita. Kita rajin-rajin mendoakan orang yang sudah meninggal, nanti waktu kita meninggal otomatis nanti akan ada orang yang tergerak hatinya untuk mendoakan kita. Ya, man dzakar dzukir wa man nasiya nusiya. Yang ingat akan diingat, yang lupa akan dilupakan. Kalau ingat, kita ingat orang tua kita doain orang tua kita. Insya Allah kita punya anak kita akan mendoakan kita. Begitu, akan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak punya anak, ternyata orang itu nggak punya anak, tetangganya. Ya, nggak punya tetangga, temannya. Nggak ada juga dekat dengan masjidnya baik. Tiap malam Jumat dibacain doa itu. Ya, kita doakan bapak-bapak, tetangga-tangga RT 09 dan RT berapa ya yang sudah mati kita doain. Dapat dia doa. Ya, doa. Hikmah yang ketiga juga yang perlu difahami, berarti berteman dengan orang muslim itu kebaikannya mengikat sampai nanti di akhirat. Begitu. Walaupun kita nggak punya uang yang ada di banker, nggak usah, ya, nggak usah sampai terlalu kaya, malah bingung nanti ya. Gitu. Tapi kalau kita punya teman orang-orang muslim, siapapun yang berangkat duluan kita doakan. Wah, jangan sebut-sebut doa dulu, ya, enggak. Siapapun ya orang yang berangkat kita doakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini berdoa, yang ini berdoa, yang lain berdoa. Teman, kita ketemu orang Bangladesh, kita ketemu orang yang kita kenal dimanapun, orang yang baik. Waktu umroh kita jalan ketemu, assalamualaikum, dari mana? Gitu ya, kita kenal dari mana, ini saudara Afrikan dari mana, saudara itu, saudara kita. Kalau dia berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ikhwan, kita ikhwannya, doanya mustajab. Kita nggak menyangka, orang tadi nggak menyangka akan dapat doa. Kirimannya dari mana?
Ini dari Bekasi nggak datang-datang doanya. Tahu-tahu doa kiriman dari Afrika sudah. Kalau dia punya teman. Ya, saudara. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan teman atau orang-orang yang baik dari orang yang beriman. Ya. Bukan cuma sampai di dunia tadi, sampai di situ. Kemudian sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an juga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti akan digiring orang-orang yang beriman. Digiring kemana? Alladzina taqaw rabbahum, akan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT ilal jannah. Allah maj'al minhum ya Rabb. Allah maj'al min ahli jannah. Jadikan kita penghuni surga. Keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, semua orang kita cintai dan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, semua masuk surga insyaallah. Di sini disebutkan dalam ayat ini akan digiring bersama-sama ilal jannati zumara, sekelompok-sekelompok. Jadi berkelompok kita. Ya, ini Allah akan masukkan di kelompok-kelompokkan itu. Jadi enggak ada orang jalan masuk surga sendiri, enggak. Kelompok-kelompok ini majelis taklim misalnya begitu. Apa ini namanya? Al-Muqarrabin. Prit masuk. Wah, misalnya begitu ya. Nanti dikumpulkan di semua, masyaallah. Ketua DKM-nya mana? Tolong softnya dirapiin. Semua. Begitu ya. Nanti di kelompok lagi. Oh, ini dari kelompok apa ini? Majelis. Oh, ini bagian yang baik-baik apa ini? Yang ngajak orang sholat. Insyaallah ada kelompoknya. Ini orang-orang mukmin yang baik. Kalau ada bencana dia suka bantu. Ya, ini kelompok ini. Panggil lagi. Panggil. Mana ini kelompok yang suka datang kalau bencana datang? Seragamnya putih-putih biasanya. Ya kumpulin semua, misalnya begitu ya. Ya. Yang sudah dibubarin misalnya begitu. Misalnya nggak bubar nanti. Ya. Itu ada kelompok-kelompoknya. Ya. Ini oh ini kelompok yang apa ini? Oh ini bagian bagi-bagi makanan kalau Idul buka puasa. Dikumpulkan semua, yang penting takut kepada Allah, zumara, berkelompok-kelompok tadi. Enggak sendiri. Jadi kita nanti ketemu bareng-bareng begitu. Majelis taklim malam Sabtu, mau kumpulin panggil. Sampai majelis malam Sabtu gitu ya. Oh, nanti kumpul lagi gitu ya. Zumara hatta idza ja'uha, ketika datang semua ke dalam surga Allah SWT, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga tadi, wa qalahum khazanatuha, kemudian berkata sang penjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, salam sejahtera untuk kalian semua, masuklah, hiduplah kekal di dalam selama-lamanya masuk surga. Allah maj'al minhum ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wa qalu, setelah dia masuk, mereka masuk, kita ya, insyaallah. Ya. Kita masuk, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah. Ya, telah Allah Subhanahu wa taala telah menepati janjinya, janji Allah Subhanahu wa taala. Kamu taat, kamu sholat, masuk surga. Ya. Kalian tutup aurat, masuk surga. Kalian jangan begini, masuk surga. Janji-janji itu yang sekarang kita dengar, yang kita anggap mungkin membebani, tapi janji-janji itu baru. Alhamdulillah, sadaqana wa'dah wa awrasna al-ardha natabawwa'u minal jannah haitsu nasya. Masyaallah. Masuk surga yang mana? Kalau udah masuk surga, yang mana? Haitsu nasya. Pilih yang mana? Yang satu pilih sana, satu yang sana. Oh, saya yang itu, ya. Oh, saya yang mau itu yang ada kebun rambutannya begitu. Oh enggak, yang saya yang ada jengkolnya begitu. Yang ada jengkol, ya masuk surga. Ada enggak? Ya ada apa aja. Ya, karena di surga itu semua yang kita minta ada. Ya, yang doyan ini, yang mau begini, semua kesenangan. Termasuk dikumpulkan dengan sahabat itu juga. Ya, jadi di surga itu nanti ya Allah, saya punya guru waktu itu. Ya, itu yang ngajari saya baik. Begitu. Mana? Di surga, dia di bawah. Ternyata dia lebih baik, bisa. Gurunya di bawah. Bisa. Karena gurunya cuma ngomong aja, nggak ngamal, ya.
kalau dia langsung dengan amalnya begitu. Tidak bisa. Ya, ya Allah, saya mau kumpul, boleh kumpul lagi, begitu. Ya, nanti kalau di surga lagi bilang lagi, ya Rob, ini kalau kumpul-kumpul begini, pengajian enak nih kayaknya, begitu ya. Gitu ya. Tapi kalau cuma pengajian nggak ngopi kan nggak enak, kopi juga mau kopi. Alhasil surga diberikan segala-galanya. Ya, alhamdulillah. Sudah. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ahlul jannah. Ya, menjadi penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya bagaimana? Mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan orang-orang yang meninggal siapa? Ya guru-guru kita, termasuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, para pendahulu Islam yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, dan dibersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dapat menikmati segala anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu diantaranya mencintai umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.